Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak Roma Iskandar SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kesya Dias Kirana dengan NIM 29024500506 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hadiran saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Etika Bisnis dalam bentuk video project dengan tema pelanggaran hak dan kewajiban karyawan di perusahaan. Jadi sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Hak adalah segala hal yang merujuk pada sesuatu yang kita dapatkan atau bentuk kebenaran, kewenangan, kepemilikan, derajat, kekuasaan, dan wewenang menurut hukum. Sedangkan kewajiban adalah aturan, persyaratan, dan skenario hukum yang mengharuskan orang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang termasuk hak karyawan juga ada berbagai macamnya, yaitu hak mendapatkan upah kerja, hak mendapat perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama, hak mendapat pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak untuk memiliki waktu kerja yang manusiawi, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak atas jaminan sosial, hak kebebasan berserikat, hak untuk melaksanakan ibadah, dan terakhir, hak untuk istirahat dan cuti. Sedangkan yang termasuk kewajiban karyawan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, kewajiban ketaatan karena adanya peraturan perusahaan dan peraturan itu ada untuk menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, ada kewajiban konfidensialitas, yaitu bertujuan untuk mencegah karyawan membocorkan rahasia perusahaan mulai dari semua data yang diproses hingga informasi yang beredar. Dan yang terakhir atau yang ketiga merupakan kewajiban loyalitas, yang hanya bisa berfokus pada pekerjaan mereka di perusahaan tersebut dan tidak mengambil pekerjaan di tempat lain, terutama perusahaan kompetitor. Di dalam slide kali ini terdapat beberapa contoh kasus dari pelanggaran hak dan kewajiban karyawan di dalam perusahaan, yaitu kasus pelanggaran hak buruh di PT Pahala Ekspresi pada tahun 2022, kasus dugaan upah lembur buruh tak dibayar di Provinsi Jateng pada tahun 2023, dan kasus pelanggaran hak di PT Livatech Elektronik Indonesia. Nah, kita ambil salah satu kasus dari 3 kasus di atas, yaitu kasus pelanggaran hak buruh di PT Pahala Ekspresi. PT Pahala Ekspres merupakan suatu perusahaan jasa pengiriman terbaik yang terkemuka di Indonesia dengan pengiriman paket domestik maupun internasional yang memberikan fasilitas meliputi kurir, kargo, dan pick up. Pahala Express merupakan perusahaan yang memegang peranan penting dalam industri pengiriman paket di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2008. PT Pahala Express yang diduga melanggar hak buruh, pelanggaran tersebut diduga sudah berlangsung selama 13 tahun atau sejak 2007. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik atau disebut FBLP mengungkapkan pelanggaran hak buruh itu diantaranya tidak membayar upah sesuai upah minimum kota atau kabupaten atau UMK. Selain itu, perusahaan tidak mengikut sertakan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik juga mengungkapkan pelanggaran hak buruh ini semakin memburuk saat pandemi COVID-19. Sebagian buruh dirumahkan tanpa upah sehingga membayarkan tunjangan hari raya hanya 25% dari yang sebelumnya diterima para buruh. Dalam ungkapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI bahwa sebagian besar buruh yang bekerja di jasa logistik itu hanya mendapatkan upah di kisaran 2 juta sampai dengan 2,5 juta per bulan. Bahkan ketika mereka ditambah dengan tunjangan produktivitas seperti uang makan dan lainnya, upah para buruh tidak mencapai UMK Kota Bekasi sebesar 4,5 juta. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa perusahaan harus membayarkan sesuai UMK. Bila mana tidak sesuai, maka ada ancaman pidana selama 4 tahun yang harus ditanggung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.